Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desri Indah Ramadona dengan NIM A1C1194041 dari kelas reguler B 2019. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menjawab permasalahan yang keempat dari Praktikum Kimia Organik 1, yang mana pertanyaan yang keempat ini adalah: usulkan tambahan ide kreatif Anda di antara beberapa metode ekstraksi senyawa organik yang lazim dilakukan dan jelaskan manfaat praktis yang akan diperoleh. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan yang keempat ini, saya akan menayangkan video tentang ekstraksi metode maserasi pada pemisahan senyawa organik. Selamat menyaksikan. Nah, setelah kita menyaksikan video yang telah saya tayangkan tadi, dapat kita amati pada video bahwa banyak sekali usulan yang harus saya lakukan pada video ini, yaitu usulan saya pada video yang telah ditayangkan tadi bahwa yang pertama yang kita lakukan itu adalah pada video tersebut Simplicia daun biji kering tadi itu hanya dipotong-potong saja menggunakan bunting. Nah, seharusnya Simplicia itu harusnya tuh menggunakan blender untuk menghaluskan. Jadi Simplicia pada metode maserasi di sini harus menjadi partikel atau ukurannya itu adalah halus sekali, karena kalau semakin halus partikel sampel Simplicia tersebut, maka senyawa yang akan diperoleh itu akan maksimal. Nah, setelah itu, jadi usulan saya yang pertama tadi itu adalah seharusnya para praktikan di sini harus menggunakan blender untuk menghaluskan Simplicia yang akan direndam tadi, karena Simplicia itu pada metode maserasi ini harus halus. Setelah sudah di blender, nah itu kan kemungkinan Simplicia yang di blender tadi tuh masih ada Simplicia yang masih kasar, ataupun Simplicia ada beberapa pasti yang ukuran Simplicianya tuh masih ada partikel-partikel yang besar atau masih ada berupa daunan yang terbentuk. Nah, jadi setelah di blender sebaiknya langsung saja dibantu dengan pengayakan atau diayak dengan saringan yang lubang-lubangnya itu sehalus mungkin, agar saat diayak itu adalah Simplicia yang dihasilkan itu adalah memang bentuk sehalus-halus mungkin gitu. Tujuan dari penghalusan Simplicia ini adalah agar mempermudah proses ekstraksi, yang dimana ketika dilakukan penghalusan akan memperluas partikel Simplicia, sehingga semakin besar kontak partikel Simplicia dengan pelarut dan memudahkan penetrasi pelarut ke dalam Simplicia, sehingga dapat menarik senyawa dari Simplicia lebih banyak. Nah, setelah Simplicia dihaluskan, selanjutnya diletakkan dalam bejana yang agak besar. Nah, terus ditambahkan dengan pelarut etanol. Nah, setelah itu barulah bejana tersebut didiamkan, dan setelah itu Simplicia yang di dalam bejana tersebut dibiarkan selama 24 jam. Nah, tapi di dalam video tersebut bejana tersebut tidak ditutupi dengan plastik hitam. Nah, di mana tujuan dari penutupan plastik hitam ini sangat berguna sekali. Karena apa? Karena agar
simplisia yang ada dalam bejana tadi tidak terkontaminasi oleh sinar cahaya matahari dan bisa merusak senyawa yang ada di dalam bejana tersebut. Nah, kenapa? Karena ada beberapa senyawa yang akan rusak ketika terserap atau terkena atau terpancar atau terpapar oleh sinar matahari. Oleh sebab itu, dengan meminimalisirkan kesalahan pada percobaan ini agar hasilnya yang diperoleh adalah yang terbaik, maka oleh karena itu pada praktikum ini seharusnya praktikan harus membungkus bejana tersebut dengan plastik hitam. Dan tidak hanya itu, praktikan juga harus meletakkan bejana tersebut di dalam lemari agar suhu yang didapatkan adalah suhu ruangan, karena simplisia itu harus berada pada suhu ruangan, karena nanti kalau simplisia berada pada suhu yang lebih tinggi dari suhu ruangan akan merusak senyawa atau sampel yang ingin kita pisahkan. Usulan saya yang selanjutnya yaitu adalah seharusnya praktikan menggunakan alat rotary evaporator, yang mana setelah sampel atau simplisia didiamkan selama 24 jam di dalam suatu bejana dengan meletakkannya di suhu ruangan. Setelah itu disaring. Nah, setelah disaring itu hasil saringan tadi, hasil ekstrak tadi dimasukkan ke dalam alat rotary evaporator, yaitu untuk memisahkan antara sampel dan senyawa pada pelarut, serta apabila di saat proses menggunakan alat rotary evaporator menghasilkan atau terdapat residu ataupun kristal dalam alat rotary evaporator, maka itulah hasil ekstraksi sebenarnya. Dan residu atau kristal itulah senyawa yang dihasilkan pada perendaman simplisia tersebut. Jadi kristal itulah yang merupakan hasil ekstraksi hasil akhirnya. Nah, manfaat dari usulan saya tadi itu adalah yang pertama itu tadi adalah pengecilan dari simplisia. Nah, dimana pada video yang telah diamati tadi, simplisia itu masih berukuran sangat besar, yaitu hanya dipotong-potong saja. Seharusnya itu adalah menggunakan blender, yaitu agar halus. Setelah itu juga harus juga diayak. Nah, dimana manfaatnya itu adalah semakin kecil partikel simplisia, maka hasil ekstraksi semakin mudah untuk mengidentifikasi senyawa yang berada dalam simplisia tersebut. Serta yang kedua itu adalah usulan saya menggunakan plastik hitam. Nah, plastik hitam ini yang bertujuan agar senyawa-senyawa yang berada dalam bejana tersebut tadi tidak rusak, karena ada beberapa senyawa yang akan rusak jika terkena sinar matahari. Nah, yang ketiga yaitu adalah usulan saya meletakkan bejana yang berisi simplisia tadi itu ke dalam lemari yang bersuhu ruangan, yang dimana agar simplisia tidak rusak, karena ada beberapa senyawa yang rusak jika suhu tidak pada suhu ruangan. Nah, yang keempat itu adalah praktikan harus menggunakan alat rotary evaporator yang berfungsi untuk memperoleh ekstraksi yang sesungguhnya serta hasil akhir yang diperoleh itu agar terbentuknya residu ataupun kristal pada saat proses ekstraksi berlangsung. Jadi pada metode maserasi ini adalah hasil ekstraksi yang sesungguhnya atau sebenarnya yang seharusnya itu adalah pada saat menggunakan alat rotary evaporator. Nah, alat rotary evaporator ini sangat berfungsi sekali pada saat ingin melihat hasil akhir dari ekstraksi tersebut. Nah, hasil akhirnya itu bisa berupa residu yang terdapat pada saat menggunakan alat rotary evaporator maupun terbentuknya kristal.
Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pertanyaan nomor 4 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penjelasannya. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.